Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menggambar kemarin garis-garisnya, jalan-jalannya, kemudian batas-batasnya, kemudian sungainya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menggunakan poin atau titik. Nah, caranya ya saya buka kemarin file yang saya sudah save, masuk di file, kemudian open project. Jadi sebelumnya ya kalian harus punya file ekstensi APR ya, kalian harus save dalam bentuk project ya, ekstensi APR. Saya buka, masuk di praktikum SIG, kemudian masuk di peta takalar ini, takalar.apr. Jadi ekstensinya itu adalah .apr ya. Open ya. Jadi semuanya langsung muncul seperti ini yang kemarin saya buat. Nah, langkah selanjutnya saya akan gambar titik-titik yang ada di sini ya. Ini semua. Ibu kota provinsi, ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, kota lainnya, kemudian kawasan strategi nasional dan semuanya ini dan seterusnya. Ini akan kita gambar pada tutorial kali ini. Sebelumnya saya hilangkan semua dulu centangannya supaya tidak mengganggu. Nah, pertama yang akan saya gambar adalah ini semua ya. Pertama yang saya akan gambar adalah ibu kota provinsinya. Nah, caranya masuk di view, kemudian new theme, kemudian pilih poin. Oke, sudah poin. Setelah itu tekan tombol oke. Kemudian saya simpan di tempat yang sama di sini. Saya beri nama ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Kemudian tekan tombol OK. Nah, sini muncul ibu kota provinsi.shp-nya. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, beberapa komputer itu ada yang menggunakan hashtag di sini atau tanda pagar. Nah, yang menggunakan lingkaran seperti yang saya miliki ini tidak masalah. Ya. Sebenarnya yang pakai hashtag juga atau tanda pagar itu tidak masalah juga. Tinggal kita ubah saja nanti style yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kita mau ubah stylenya ini, klik 2 kali saja. Nah, setelah itu klik 2 kali lagi simbolnya. Nah, kemudian di sini, nah ini sudah simbol-simbol semua ya. Simbol-simbolnya kita bisa pakai. Yang hashtag juga sekali lagi ya, kalian tidak usah bersedih, kalian bisa tambahkan nanti. Ini sudah ada simbol-simbol yang bisa kita gunakan. Bisa kita tambahkan di bagian ini. ABC, masuk di ABC. Kemudian terus ke bawah, cari namanya ini, font wedding. Font wedding. Kemudian setelah itu tekan tombol create markers. Nah, coba kita cek. Nah, sudah bertambah ya. Sudah bertambah poin-poinnya, style poinnya sudah banyak. Tinggal kita pilih ya, yang mana kita mau ambil. Nah, kalau masih mau tambahkan silakan Webdings, kemudian create marker lagi, bertambah lagi itu pasti ya. Kemudian Webding 2, create markers lagi, kemudian Webding 3, create markers lagi. Coba kita lihat ya, semakin banyak lagi ya. Nah, ini semakin banyak simbol-simbol yang ada di sini yang sudah kita tambahkan. Nah, tinggal kita pilih saja. Nah, sebelum kalian tinggalkan ini, fontnya ini kalian kembalikan ke default ya.
kembalikan ke, saya tadi pakai Arial ini. Oke. Nah, setelah itu saya close. Kenapa dikembalikan ke Arial atau ke font yang bisa kita baca? Karena itu Webding 1, Webding 2 dengan Webding 3 itu kalau kita auto label nanti dia akan membentuk karakter-karakter atau simbol-simbol yang sulit untuk dibaca. Ya. Nanti saya buatkan video khusus kalau kejadian seperti itu. Oke, saya sudah kembalikan ke Arial, saya close. Kemudian ini yang pertama tadi saya mau buat ini adalah ibu kota provinsi, saya ubah warna bentuknya. Nah, ini yang saya pakai misalnya. Kemudian saya kasih warna putih. Oke. Kemudian size-nya terlalu besar, kalau 16 saya pakai 12 saja. Kemudian tekan apply. Nah, ini sudah ibu kota provinsi ya. Nah, kalau ibu kota provinsinya Takalar ada enggak? Ya jelas tidak ada ya, karena ini adalah kabupaten. Yang ada di sini adalah ibu kota kabupaten. Jadi kalau tidak ada ibu kota provinsi, buat saja seperti ini sebagai simbolis saja ibu kota provinsinya. Nah, kemudian kita buat lagi. Berikutnya adalah ibu kota kabupaten. Ini kita stop editing. Save. Yes, selesai ibu kota provinsinya. Selanjutnya ibu kota kabupaten. New theme, point, oke. Ibu kota kabupaten. Ibu kota kabupaten, tekan tombol oke. Tandanya seperti ini, saya mau ubah seperti itu juga. Klik dua kali lagi, kemudian saya pilih ini, warnanya saya ganti dengan warna putih. Kemudian size-nya saya ubah menjadi 10. Coba 10. Oke, apply. Oke, ini sudah. Jadi tinggal kita cari ibu kota kabupatennya. Ibu kota kabupatennya tadi di sini. Nah, tinggal saya pasang, aktifkan ini draw point. Kemudian letakkan kursor Anda di tengah-tengah. Nah, ini sudah besar ya. Jangan anggap ini kecil ya. Kalau saya normalkan peta saya, nah itu lingkarannya. Jadi tinggal saya berikan nama Takalar. Open tabelnya, open theme table, kemudian buatkan edit, add fill, kemudian beri nama ibu kota kabupaten. Jangan lupa type-nya ganti menjadi string. Ini width-nya 16, Takalar sedikit saja karakternya, tekan tombol oke. Nah, kalau muncul seperti ini, katanya name untuk file-nya itu terlalu panjang. File name too long ya, terlalu panjang. Apakah Anda ingin melanjutkan? Yes saja, tidak masalah. Setelah itu aktifkan kursor edit, masukkan nama Takalar. Selesai, enter. Oke, sudah masuk. Jangan lupa, jangan tinggalkan tabel Anda dalam keadaan berwarna kuning. Select none. Setelah itu baru bisa di close ini. Oke, sudah selesai. Nah, kalau kita mau auto label, ya bisa. Tinggal kita stop editing dulu ya. Ada mungkin yang bertanya lagi, Pak, auto labelnya tidak aktif. Itu berarti bahwa theme-nya ini masih aktif. Theme-nya aktif. Makanya kita stop editing dulu, baru bisa muncul auto labelnya. Save, yes. Nah, setelah itu theme, baru muncul auto labelnya. Nah, pilih ibu kota kabupaten, oke. Mana Ki? Saya ulang. Theme, auto label,
ibu kota kabupaten, oke. Nah, itu sudah muncul di sini. Ini yang kecil ya ternyata. Tinggal saya aktifkan pointer, kemudian saya tarik. Oke, itu sudah tak color ya. Nah, kalau kalian mau ganti fontnya silakan. Oke, takalannya sudah selesai, saya timpali saja. Saya normalkan peta saya lagi. Oke, sudah ya. Sudah selesai untuk ibu kota kabupatennya. Nah, selanjutnya apa lagi? Ibu kota kecamatan. View, kemudian new theme, kemudian poin, oke. Ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan, oke. Kemudian saya ganti warnanya menjadi hitam. Kemudian oke, saya pakai 8 saja. Setelah itu tekan tombol apply, saya close ini. Nah, tinggal kita cari yang berwarna hitam. Pertama di sini, Bontolebang. Aktifkan kursor draw point, aktifkan draw pointnya, kemudian letakkan kursor Anda di atas simbol berwarna hitam, lingkaran hitam ini. Klik 1 kali. Nah, setelah itu, nah supaya kalian tidak capek nanti menentukan titik-titiknya, ini juga hitam. Nanti ujung-ujungnya kita cari lagi posisi titiknya di mana. Nah, lebih baik kalian langsung buka tabelnya. Saya buka tabelnya langsung. Daripada kita sudah buat di sini juga, titik di sini, titik di sini, titik di sini. Langkah selanjutnya kita buka lagi tabelnya, buat tabel, buat kolom tabel filenya, nama filenya, ibu kota kecamatan, baru kita cari satu-satu lagi, kan capek. Nah, mendingan kita langsung buka tabelnya, open theme tabel, kemudian langsung buatkan di sini, langsung buatkan kolom tabelnya ya. Edit, add fill, kemudian beri nama apa namanya, ibu kota kecamatan, ibu kota kecamatan. Atau kalau kalian mau kasih kecamatan saja tidak masalah. Kemudian string, kemudian namanya di sini saya ganti, untuk amannya saya ambil 40 saja. Setelah itu tekan tombol OK. Nah, langsung saya isikan di sini Bontolebang. Bontolebang. Oke, sudah enter. Nah, selesai. Nah, selanjutnya saya klik lagi di sini. Klik di sini lagi. Nah, saya open theme table lagi. Nah, supaya gambarnya itu dengan tabel bisa dua side, dua sisi, ya gunakan saja ini window, kemudian pilih tile, window kemudian tile. Nah, seperti ini. Jadi saya minimize yang tidak saya butuhkan, saya minimize ini, saya minimize juga ini kan sudah tadi, ini kemarin tabelnya ya, saya minimize juga. Kemudian tinggal kita atur. Oke. Ini tadi Galesong. Saya input di sini. Galesong. Enter. Kemudian saya geser-geser sedikit lagi di sini.
Kemudian masuk di sini. Ini ya. Palleco. Palleco. Enter. Kemudian geser-geser lagi, kita cari yang berwarna hitam. Dari di atas, Dik. Ini Cilalang. Kemudian Canrego. Satu kali saja diklik ya. Canrego. Kemudian Cilalang sudah. Habis. Oh, ini Mangadu. Kemudian kita geser-geser lagi, cari lagi yang warna hitam. Tidak ada lagi ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Kalau masih ada nanti kita start editing lagi. Ibu kota kabupatennya, ibu kota kecamatannya, baru kita input lagi tabelnya. Nah, sekarang saya anggap sudah selesai. Mudah-mudahan tidak ada lagi warna hitamnya, supaya tidak menambah lagi. Select none, kemudian saya close saja tabelnya, kemudian saya normalkan petanya. Oke, seperti itu. Langkah selanjutnya, nah ini yang banyak kota lainnya ya. Nah, caranya klik view, kemudian new theme, save dulu ibu kota kecamatannya, yes. Pilih future type point, oke. Kemudian berikan nama kota lainnya, oke. Simbolnya tadi kota lainnya adalah warna putih tadi ya, terlalu besar kota lainnya ini. Nah, kalau kita mau ubah boleh, silakan. Saya pilih warna putih. Mana bagus ya? Nah, ini saja. Nah, ini saya pilih, kemudian saya ganti warnanya dengan warna putih. Size-nya oke, 8 saja. Apply, close. Saya normalkan peta saya. Kemudian saya perbesar bagian atas dulu sini. Nah, ini ya, batu baru. Jadi saya buka tabelnya ini, open theme table. Oke. Selanjutnya saya tambahkan di sini kolom kota. String, saya kasih aman di sini 30. Oke. Yes. Nah, selanjutnya aktifkan ini draw point. Simpan di sini pertama.
Oke, batu baru. Langsung input batu baru. Enter. Nah, biasa kalau ada mahasiswa tabelnya tidak bisa diinput walaupun sudah start editing, ya coba stop editing dulu baru start editing kembali ya. Setelah itu input, ya insya Allah pasti sudah bisa kembali. Kemudian apa ini? Saya perbesar sedikit. Bontolandra. Klik di sini. Bontolandra. Kemudian saya geser-geser. Beru. Beru. Kemudian di sini Mario. Berikutnya di sini Borongleko. 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 Kemudian saya geser dal lagi. Oke. Salajangki. Salajangki. Kemudian Parapa. Kemudian Sanrobane. Apa itu? Sanrobane. Ini Padinging. Enter. Kemudian di sini Babatangan. Apa itu? Pabatangan ya, sorry. Pabatangan. Jadi usahakan kalau menulis menulis nama tempat itu huruf besar di depan ya. Selanjutnya huruf kecil atau huruf besar semuanya sekalian. Pangai. Kemudian ini Ranggai. Kemudian ini adalah Turungan. Kemudian ini adalah Lamangkia. Apalagi Bontonompo. Kemudian ini Batu Manai. Masih ada lagi di sini? Tidak ada lagi. Kita geser lagi.
banyak-banyak ini. Kemudian Cikoang Belanda. Cikoang Belanda. Cikoang Belanda. Batu Lakeang. Talakabatua. Talakabatua. Kemudian Puntondo. Puntondo. Selanjutnya Likang. Likang. Kemudian Lalakaya. 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 Selanjutnya kita geser-geser lagi peta kita. Barugaya belum. Barugaya. Selanjutnya ini Biring Balang. Biring Balang. Biring Balang. Kemudian Manongkoki. 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 Selanjutnya Jenematallasa. Jenematallasa. Malolo. Malolo. Selanjutnya oke, sisa sedikit lagi. Lerekang. Lerekang. Kemudian Macinibaji. Mancinibaji. Saulea. Ini tadi lupa ya. Mancinibaji. Lupa enter ya. Mancinibaji. Saulea. Kemudian Beru. Kemudian Bontoranu. Kemudian Borong Karamasa.
kemudian Barugaya. Aduh, lupa enter tadi. Borong Karamasa. Kemudian di sini adalah Barugaya. Kemudian sedikit lagi. Sini Jene Maeja. Enter, jangan lupa ya. Terakhir adalah Towata. Enter. Jangan lupa kalau ada warna kuning Selenon sebelum tinggalkan tabelnya. Oke, selanjutnya kita normalkan, kita stop editing dulu, kita save supaya tidak hilang peta kita ya. Save, yes. Selanjutnya normalkan petanya. Kita perbesar lagi di sini. Apa yang bisa kita buat lagi? Kota lainnya sudah selesai. Ini kemarin jalan-jalan semua, garis-garis. Nah, sekarang ini kawasan strategis nasional kita buat lagi. View, kemudian new theme. Oke. Beri nama kawasan strategis. Dalam kurung RTRWN. Oke, sudah ini. Nah, klik 2 kali lagi, kita cari yang bentuk bintang. Ya pasti ada ya. Tinggal kita usahakan saja mencari di mana bintang. Anggaplah ini bintang yang saya pakai. Kalau kalian mau cari lagi pasti masih ada itu bintang lain ya. Itu ada lagi bintang di sini. Terserah kalian mau pilih yang mana ya. Anggaplah saya pilih ini. Kemudian saya kasih simbol 10 saja coba untuk bintang. Saya ganti dengan warna merah. Oke. Apply. Saya close. Normalkan petanya. Ini ya. 1. Tinggal. Ini kan sudah aktif. Artinya tinggal saya letakkan bintang saya di sini. Nah, sudah itu. Nah, ini besarin ya kalau kita normalkan peta kita. Sudah itu ada namanya. Oke, D1. Jadi kita tambahkan saja. Buka tabelnya, open theme table, kemudian edit, add fill, kawasan. Saya kasih saja nama kawasan. Kemudian oke, kasih nama D1, enter. Selenon, close tabelnya, stop editing dulu. Yes. Nah, kalau kita mau langsung auto label boleh, silakan. Berarti sudah di stop editing ya. Kawasan. Oke, itu D1-nya sudah muncul juga. Tinggal kita perbesar. Kalau mau ikuti ini boleh. Nah, seperti itu ya. Saya normalkan lagi peta saya, sudah selesai ini. Nah, masalah untuk auto labelnya ya boleh belakangan ya, supaya kalian fokus dulu untuk menggambar. Nanti setelah menggambar tinggal kita auto label satu-satu. Selanjutnya sudah selesai kawasan strategis nasionalnya. Langkah selanjutnya adalah pengairan. Di bagian prasarana itu ada pengairan, di dalamnya ada 1 2 3 4
ada 5 simbol. Nah, cara membuatnya ini berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, berbeda dengan kawasan strategi nasional, kota lainnya, ibu kota dan sebagainya ya. Nah, caranya kita buka lagi new theme, pilih poin, oke, kemudian kita simpan di sini. Namanya adalah, kita beri nama pengairan. Oke. Nah, muncul pengairan di sini. Ya, di dalamnya di sini nanti kita akan isikan bendungan, rencana bendungan, bendung, rencana bendung, dan embun. Ada 5. Caranya, saya matikan semua dulu yang lainnya supaya tidak mengganggu petanya. Nah, bendungan yang ini, bendung ini ya, ini adalah embung, bisa dilihat kembali keterangannya. Bendungan seperti ini, rencana bendung, kemudian bendung, rencana bendung, dan embung. Nah, kalau untuk bendungan tidak ada, oke, tidak ada bendungan. Rencana bendung juga, rencana bendungan juga tidak ada. Yang ada itu adalah bendung yang seperti ini. Jadi kita ini kan sudah aktif pengairan.sap nya, jadi kita aktifkan draw point, kemudian simpan kursor kita di sini. Ini adalah A6. Buka tabel. Ini atribut of pengairan. Edit, add fill. Kemudian di sini saya kasih pengairan. Number of string, oke, 16, nggak masalah. Biar 5 sebenarnya nggak masalah juga ya. Sini nilainya adalah, namanya adalah A6. Enter. Kemudian berikutnya di sini, nah kita kategorikan ya. Kalau ini adalah tadi kategori pertama, kedua, kemudian ketiga. Jadi kita kasih ID 3 ini. Atau mau mulai dari 0, 1, 2 enggak masalah juga. Kemudian selanjutnya ini A5. Saya tampilkan dulu ya. Tile. Lambatnya. Oke. Pengairan. Kemudian di sini adalah A5. Simbol ketiga.
kemudian A4, simbol ketiga juga. Boleh langsung juga ya, cari simbol ke ini 3, 4, dan 5. Ini simbol ketiga, A7, A1, simbol ketiga juga, A2, simbol ketiga juga. Kemudian ini A8, A3 dulu ya, A3, simbol kelima ini. Kemudian A8, simbol kelima juga, embung. Kemudian A9, simbol kelima. Kemudian kita geser lagi, oke, simbol kelima sama di sini. A10, simbol kelima. A11, simbol kelima juga. Kemudian A12, simbol kelima. Kemudian A13, simbol kelima. Habis. Oke, masih ada satu, A14. A14, simbol kelima. Jadi sudah lengkap ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Kemudian nah, di sini kita tambahkan kolom lagi di sini. Edit, add fill. Kasih nama saja, keterangan. String. Oke. Saya ambil aman saja. 30. Nah, mulai dari atas tadi, ini yang ID3 itu, ID3 adalah apa tadi? ID3 adalah 1, 2, 3 bendung, yang di bawah adalah embung. Jadi sini adalah bendung semua.
Lalu saya copy saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Sini adalah embung. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Sebenarnya ada bisa juga kita lakukan proses penghimpunan secara otomatis ya, tapi nanti sebentar saya akan ajarkan di bagian pembuatan air minum. Kalau kalian mau otomatis isi ya, bendung, embung. Konsepnya sama kok. Nanti kita akan pakai di bagian air minumnya. Nah, supaya yang lainnya tampil, kan yang ada itu simbol 3 dan 5 saja. Supaya bendungan, rencana bendung, kemudian rencana bendung sama rencana bendungan ada, jadi kita tambahkan di sini fill as, kita tambahkan di sini record. Tapi recordnya itu nama pengairannya tidak ada, karena kebetulan di peta saya tidak ada. Ya tergantung kalau dari peta Anda, kalau ada silakan kasih nama pengairannya. Nah, setelah itu, caranya itu adalah masuk di menu edit, kemudian add record. Nah, ini muncul satu, jadi satu saja yang mewakili ya. Kalau kalian mau tambahkan 2, 3 dan seterusnya tidak masalah juga sih. Saya kasih simbol ID 1. Ini adalah bendungan. Kemudian add record lagi. Simbol kedua adalah rencana bendungan. Kemudian 3 sudah ada kan, 4 yang belum ada, tambah lagi 1, add record 4, dia mewakili saja ya. Ini adalah bendung. Selesai. Nah, selanjutnya selenon untuk menghilangkan adanya baris berwarna kuning di peta kita. Nah, selesailah untuk pengairannya. Jadi satu kali buat ada 5 tem yang kita buat ya. Satu tem pengairan ada isinya 5 bagian ya. Saya close ini. Kemudian, nah sekarang saya normalkan petanya. Nah, kita akan bawa ke dalam bentuk seperti itu tadi. Klik 2 kali ini, kemudian masuk di bagian, masih aktif enggak? Oh, masih aktif di. Oke. Masuk di unique value, kemudian value fill-nya. Nah, kita pilih di sini keterangan. Sorry. Kita pilih ID ya. Jadi ada set ID 1 2 3 4 5 ya. Kemudian coba saya apply. Apa yang terjadi? Oke, 1 2 3 4 5. Nah, kalau kita mau ubah di sini, keterangan apa yang tidak muncul? Coba kita lihat dulu tabelnya. 1 2. Ini ya. Kok sama 4? Kalau sini apa?
rencana bendung ya, pantasan tidak muncul rencana bendung. Untuk lebih jelasnya saya perlihatkan. Tadi saya tulis bendung, ternyata yang keempat itu adalah rencana bendung. Oke, sudah sama ya. Oke, sudah saya lihat non. Saya kembali. Oke, ini sudah bagian yang kita pilih keterangan. Oke, sudah. Bendung, rencana bendung, bendungan, embung, rencana bendung. Kalau kalian mau kalau misalkan saya mau pakai simbol ini, nggak masalah, tekan apply. Oke, seperti itu saja dulu untuk memudahkan. Nah, kalau kalian mau ubah satu-satu boleh ya. Silahkan masuk di sini. Oke, silahkan pilih sesuai dengan keinginan Anda masing-masing. Nah, selanjutnya sudah selesai untuk pengairan, dan ini terlalu besar tuh, terlalu besar. Kita bisa ubah size nya 8 saja. Oke, selesai untuk pengairan. Nah, selanjutnya air minum. Masuk di view, kemudian new theme, save dulu, yes. Kemudian point. Oke, air minum ya, air minum. Oke, muncul lagi ini air minum, ada 4 gambar, hampir sama cara pengisian di pengairan, cuma kita akan melakukan proses matematika di sini. Perhatikan baik-baik. Air minum kerang ya, kita lihat dulu kerangnya itu bagaimana bentuknya sih. Ada berapa kerang? 1 2 3 ini ya, 1 2 3 4. Oke, kita mulai. Letakkan kursor Anda di atas ini. Kita lihat dulu, bye-bye dulu. Oke, sini adalah C4. Buka tabelnya, add fill, air minum, string, ada C4, 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 kemudian hijau C2, C3, C1, C3, sini adalah C1,
C1. Ini C6 C5. C6 C5. Oke, C1 C2 C3 tadi itu adalah warna hijau. Hijau itu 3 ya. C1 C2 C3 dia simbol ketiga, jadi kita kasih ID 3 3 3. Kalau yang biru adalah simbol keempat 4 4 4. Ada lagi simbol merah sama warna ini, kita tambahkan saja ya, new add record, dia simbol pertama. Oke, kemudian add record lagi, simbol kedua 1 2. Kemudian kita akan memberikan keterangan ini melalui proses perhitungan sedikit. Coba perhatikan baik-baik. Pertama saya tambahkan dulu add field di sini, add field. Kemudian saya beri nama, ini itu volume ya, keterangan tentang volume number. Oke. Kemudian ya boleh ambil kan maksimal 3 di situ ya. Oke, saya ambil 5 saja, tidak masalah. Oke, volume pertama. Kemudian tambahkan lagi field berikutnya, ambil keterangan atau label ya, keterangannya dalam bentuk string. Saya ambil 30 saja. Oke. Nah, sekarang perhatikan, saya select none dulu. Nah, untuk peta ini kan kita tidak punya data secara khusus, kita cuma punya keterangan seperti ini, lebih besar dari ini, lebih besar dari 100 liter per detik, antara 50 sampai 100 liter per detik, 20 sampai 50 liter per detik, kemudian kurang dari 20 liter per detik. Nah, untuk yang pertama tadi, ini yang pertama, ID pertama, saya kasih volume di atas 100, anggaplah 120. Kalau kalian mau tambahkan lagi ID satu lagi, tidak masalah ya, silakan. Kalau di sini saya tambahkan ya. Di sini ID 2-nya antara 50 sampai dengan 100. Perkirakan saja 70. Kalau saya tambah, oke, saya tambahkan coba ya. Tambahkan add record lagi. ID 1. Kemudian saya kasih di sini 150. Itu saja. Nah, kemudian ID 1, ID 2 sudah. ID 3-nya adalah antara 20 sampai 50. Antara 20 ID 3-nya. Di sini ID 3 20 ya, anggaplah 25 30. Kemudian sampai 50. Nah, kalau kalian mau ambil 50 tidak masalah. Jadi 4-nya kurang dari 20. Saya ambil 5, 10. Kemudian di atas adalah saya kasih 15. Yang penting kecil dari 20. Nah, sekarang aktifkan ini ya, klik ini.
keterangan, kita akan mengisi secara otomatis informasi-informasi di bagian keterangannya. Nah, caranya masuk di bagian ini, query builder. Masuk di sini, query builder. Kemudian masuk di bagian volume. Klik 2 kali. Nah, kalau muncul di sini volume, kemudian simpan kursor Anda di antara kurung siku dengan kurung biasa. Bila volume, nah, apa yang pertama kita mau cari? Ini ya, besar dari 100. Jadi besar dari ini, pilih ini, besar dari 100. Langkah selanjutnya tekan new set. Jadi otomatis akan terpilih 2. Nah, langkah selanjutnya masuk di bagian kalkulator. Ini kalkulator, bukan kalkulator komputer Anda ya. Ini khusus untuk di Arvio. Nah, klik keterangan, kemudian beri di sini tanda petik 2. Kemudian ini kan besar dari 100 ya. Tuliskan seperti ini, besar dari 100 L per dt. Oke. Selanjutnya, nah, kita coba langsung ke sini dulu ya sebentar ini, karena ini proses perhitungannya berbeda. Kalau ya dia kecil dari 20, jadi saya masuk lagi di sini, saya ganti di sini menjadi kurang dari 20. New set. Oke, langsung terpilih kurang dari 20. Kemudian kalkulator, keterangannya adalah kurang dari 20 L per dt. Oke. Nah, sekarang ya, yang 70 itu dia masuk di kategori 50 sampai dengan 100. Nah, kita masuk di sini. Jika volume besar dari 50 dulu ya, 50 sampai dengan 100, besar sama dengan 20, dan N itu volume jangan 20 di sini dulu, yang di atas dulu ya, yang kita pilih 70 ya. 50 di sini, kurang dari atau sama dengan 100. Balas kurung, perhatikan dalam kurungnya ya. Oke, ini penutupnya ini. Oke, kemudian di sini, nah ini lebih kurungnya di sini, jadi saya buang 1. Oke, sudah ada pasangan semua. Kalau tidak ada pasangannya ya pasti error ki. Setelah itu new set. Oke, terpilih. Oke, kenapa masuk 50? Oh, salah kak, harusnya tadi 50 ini di bagian bawah saja saya kasih masuk ya. Bilang kami saja sama dengan di sini. Atau saya ganti saja di sini ya. Ini kan kategori 3 ini. Saya ambil 45. New set dulu. Nah, 1 saja dipilih.
atau boleh mulai dari sini ya, besar dari 50. Cuma soalnya ini di sini ndak jelas keterangannya ya. Kalau pas-pas 50 bisa saja masuk di sini atau di sini. Makanya kita harus batasi di sini yang mana harus masuk 50, apakah di kategori kedua atau kategori ketiga. Nah, kalau misalkan di kategori kedua ya kasih sama dengan di sini. Kalau di sini ya kasih sama dengan di bawahnya. Anggaplah dia masuk di kategori kedua, angka 50-nya artinya pakai sama dengan di sini. Sudah saya ubah juga di sini ya, yang salah. Nah, sudah itu calculate untuk keterangannya, tanda petik 2, 50 sampai dengan 100 L per dt. Oke. Terakhir, nah kita tinggal ubah di sini 20 sampai dengan 50. Calculate tanda petik 20 sampai dengan 50 L per dt, liter per detik. Oke, sudah terisi semua selenon. Nah, sudah itu kita tinggalkan lagi tabel kita ini. Saya close ini juga. Nah, selanjutnya klik 2 kali lagi ini, kemudian masuk di unique value fill-nya kita ubah menjadi keterangan. Kalau keterangan kita mau tampilkan simbolnya ya, terserah ya mau pilih yang mana. Kalau mau edit satu-satu silakan. Kalau mau cari di sini silakan. Anggaplah ini saya ambil. Warnanya misalnya warnanya merah. Sudah merah, orange. Sudah itu hijau. Kemudian biru. Ubah ini menjadi oke. Besar sekali 8 mau. Di 8 play. Oke, sudah. Salah air minum, oke. Nah, di dalam air minum tadi kan gitu tadi ya. Kalau kita mau auto label bisa kita auto label meskipun berbeda ya di sini. Jadi kita pilih stop editing dulu. Yes, temp auto label. Nah, berdasarkan ini tadi berdasarkan air minum. Di sini kan tadi C1, C2 sampai C6 kan.
Nah itu muncul. Saya hilangkan petanya atau lebih jelasnya nanti. Oke, itu ya. C4, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Oke. Begitu pula untuk ini pengairannya. Tem auto label berdasarkan pengairan. Oke, munculkan A1 sampai dengan A14 nya. Tinggal kita pasangkan nanti dengan ini. Oke. Nah, seperti itulah. Selanjutnya saya hilangkan dulu ini supaya tidak mengganggu. Masuk lagi ke petanya. Apa lagi? PLP dengan PLP nya view new theme. PLP kuning dulu sama hijau ya, dia ada di sini, kuning sama hijau. Harusnya masuk di sini tadi di air minum, tapi tidak masalah. PLP new theme. Boleh kalian gabung ya di air minum ya. Tapi kalau tidak, boleh juga dibuat satu-satu. Add fill PLP string. Oke. Kita simpan kursor kita di sini. C8. Kemudian di sini adalah C7. Tambahkan lagi add fill keterangan string. Oke. 16. C8 itu yang kuning. Namanya adalah TPA. Kemudian di sini adalah IPLT atau IPAL. Select none, close tabelnya, stop editing, yes. Nah, kalau kita mau auto label di sini, kalau kita mau kasih pisah, ya pilih PLP nya, pilih keterangan. Nah, yang muncul adalah itunya ya. Oke, anggaplah itu yang saya pakai. Kalian bisa pilih sembarang ya. Kemudian, nah, di bagian auto label terlalu besar. Kalian bisa auto label berdasarkan namanya. Oke, muncul C8 sama C7 nya kan. Ini terlalu besar, saya ganti dulu.
8 8. Oke. Itu ya. Kalau terlalu kecil tulisannya bisa nanti diangkat-angkat. Itu kan. Oke, sudah lagi. Apa lagi? Sisa 1 2 3 4. Oke. Ya, kalau saya lihat dari peta saya, ya saya tidak memiliki agropolitan, rumah susun sewa, kemudian bandar udara, kemudian pelabuhan penyeberangan tidak ada juga, kemudian pelabuhan laut pun tidak ada. Jadi untuk yang ini ya tinggal kita kasih saja sebagai simbolis saja ya. Kalau pelabuhan itu kan pasti ada di pinggir-pinggir laut ya, tidak ada pelabuhan khususnya untuk Takalar. Nah, tidak ada juga bandar udaranya lebih-lebih. Oke. Nah, untuk yang ini gampang, tinggal buat saja new theme, kemudian poin lain poligon poin kita beri nama pengembangan pemukiman. Pengembangan pemukiman. Oke, sudah ada ini. Karena di dalam peta saya tidak ada ikon agropolitan dengan rumah susun sederhana sewa, makanya kita buka saja, buka tabelnya saja, kemudian langsung kita add fill dulu untuk keterangannya ya, keterangan string. Nah, panjang-panjang itu saya ambil 50. Oke, langsung saja add record. Yang pertama adalah agropolitan, yang kedua edit, add record, rumah susun sederhana sewa dalam kurung Rusunawa. Tidak muncul semua. Oke, ada semua aja. Nah, kemudian selesai, tinggal kita unique value, panggil berdasarkan keterangan, ganti simbolnya di sini sembarang yang kalian mau, atau boleh ganti secara manual, boleh. Cari di sini warna yang mirip ya. Anggaplah ini size nya jangan terlalu besar, 8 saja. Kemudian ini rumah.
sembarang saja ya. 16 terlalu besar. Nah, seperti itu. Mau ganti warna putih silakan. Apply. Sudah. Berikutnya bandar udara new theme. Save dulu itu ya. View new theme. Kalau sini gampang misalnya. Sekedar simbolis saja. Bandar udara. Oke. Buka tabelnya. Nah, kalau ada bandar udaranya silakan ditambahkan ya di peta Anda masing-masing kalau ada. Kalau tidak ada jangan juga paksakan. Add field. Kasih saja di sini. Keterangan boleh atau bandar udara juga boleh ya. Oke. Add record 1 2 3. Sorry, kenapa delete field? Saya delete ya, kenapa ini? Saya pakai karakter, bukan karakter ya, string tapi number. Saya ulang. Add field. Saya lupa tadi ganti ini menjadi string. Saya ambil 50. Oke. Yang pertama adalah umum pusat penyebaran. Yang kedua, umum bukan pusat penyebaran. Tiga, khusus. Selenon, close, selesai. Tinggal kita ini value filenya Bantara. Oke, sudah ini. Ganti ikonnya. Oke. Jangan terlalu besar juga, pakai 8 saja. Silahkan cari ikon sendiri ya. Selesai bandar udaranya. Selanjutnya adalah pelabuhan laut. Add lagi. Stop editing dulu ini. View new theme. Pelabuhan laut. Klik 2 kali. Oke, sorry. Buka tabelnya. Add field. Beri nama pelabuhan laut. String ada 3. Saya ambil 20 untuk pelabuhan lautnya. Add record lagi saja karena tidak ada di peta saya. 1 2 3. Sini adalah international
nasional, regional. Close. Ubah lagi di sini. Unique value filenya ubah menjadi ini. Ganti simbolnya. Nah, kalau pelabuhan banyak ya, bisa kalian pilih-pilih nanti di bagian sini. Nah, seperti ini. Apply. Selanjutnya terakhir, stop editing dulu. Yes, view, new theme, point, oke. Pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan. Oke. Terakhir ini. Add fill. Pelabuhan. String. Panjang-panjang namanya, saya ambil 50 saja. Oke. Edit, add fill, add record 2 kali. Namanya adalah pelabuhan penyeberangan antar provinsi. Ctrl V, antar kabupaten. Oke, sudah. Warnanya pink. Stop editing. Jangan lupa save project. Oke, sudah selesai untuk materi tentang poin. Sudah lengkap ya, ibu kota provinsi, ke ibu kota kabupaten, kecamatan lainnya, kawasan, dan seterusnya. Saya perbesar lagi ini. Saya centang semua. Nah, yang mau di auto label silahkan nanti di auto label sendiri ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Nah, ini sudah panjang nih. Oke, seperti itu. Titik-titik yang sudah dibuat. Wow. Jadi kalau kita gabungkan dengan garis-garisnya,
Nah, seperti ini. Nanti tinggal dihilangkan ini. Nah, sudah mantap ini. Oke. Ya, tinggal di auto label apa yang perlu di auto label, disesuaikan dengan proporsi petanya ya, jangan terlalu besar juga. Ini gambar saya. Kalau terlalu besar ya kasih kecil saja, kalau terlalu besar seperti ini ya kecilkan saja. Kalau perlu mau ikuti tata letak peta Anda masing-masing boleh juga, silakan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami lagi apa tugas selanjutnya. Nah, ini seperti inilah ya, mulai dari ibu kota provinsi sampai ke atas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.